Temenin gue ke Singapura, mainlah kita ke Garden by the Bay kan. Gitu. Lalalala sore pulang kan. Begitu di Singapura, begitu mau di imigrasi, kena random cek temen gue. Dan lo apa tahu yang bikin gue kaget? Dia buka sapu tangan, terus ada ini tumbuhan kering. Mampus lah gua, ganja gua bilang gitu. Nah, ternyata itu bibit bunga. Jadi di Garden by the Bay itu dia ngambilin yang kering-kering. Kata mau ditanam. Nggak boleh ya itu ya? Tapi untungnya petugasnya baik, disuruh bawa akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Danan dan di podcast blogger. Kali ini ada di kawasan Tiban. Jadi saya dari Batam Center itu butuh paspor untuk sampai di sini. Dan sengaja ketemu dengan warga Tiban di samping saya. Halo. Warga Batu Aji. Oh, Batu Aji. Gua di negara Batu Aji. Oh, negara Batu Aji. Iya. Ini beda negara bagian lagi. Iya. Oke. Ini ada Feby, salah satu temen gua, blogger dan bergerak juga di industri pariwisata. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Silakan kenalan dulu. Kenalan nama blognya apa, Instagramnya apa. Hai, aku Feby. Jadi aku juga termasuk anggota blogger Kepri. Jadi kalian bisa visit nih ke blog aku tuh di Lebah Terbang, blogspot.com. Aku juga bergerak di bidang pariwisata. Sama jalan-jalan lah istilahnya. Hari ini kita sama Mas Danan, kita cerita-cerita ya Mas ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin aku yang penasaran dulu, kenapa sih namanya Lebah, Bu? Oh, Travel agent ya? iya, travel agent Lebah ya. Lebah itu kan nama aku Feby nih. Nah, jadi tuh sering dipanggilnya tuh Bi, gitu. Terus awalnya. juga aku juga suka sama binatang lebah itu karena dia tuh giat ya, giat nyari bekerja. duit, terus dia itu juga nggak pernah ganggu orang ya istilahnya tuh giat lah dia cari kerja aja cari gitu, duit aja. cuan. Yang penting madunya banyak, tabungannya banyak. Ya maksudnya dia tuh menghasilkan yang manis. Ya, benar. Jadi dia kerja keras, terus dia menghasilkan hal yang manis, yang positif, yang manis ya, dan seperti itu. bermanfaat bagi orang, bagi banyak orang. Betul. Wah, filosofinya dalam sekali. Udah berapa lama Bu bergerak di travel agent itu? Aku bergerak udah aktivitasnya dari lah 2017. Dari sejak aku udah nggak kerja di manufacturing lagi. Oh, sebelumnya di manufacturing. Di manufacturing. Terus akhirnya karena hobi traveling, jadi terjunlah buka travel agent. Travel agent. Awalnya gimana tuh? Awalnya coba-coba. Akhirnya keenakan terus sampai sekarang. Alhamdulillah udah maksudnya mendirikan PT. Sudah mendirikan PT ya gitu. PT. Dan untuk Batam sendiri memang potensinya banyak ya? Iya, kalau Batam ini untuk pariwisata oke banget maksudnya. Oke banget gitu. Ya. Peminatnya banyak banget, apalagi kalau lagi long weekend ya. Iya. Semuanya itu nggak dari Batam, dari luar negeri pun kayak Singapura, Malaysia itu semuanya ke Batam. Itu ke Batam ya. Berarti memang pasarnya ada potensinya besar gitu. Nah dulu awalnya mengawalinya tuh. Mengawalin travel nih? Ya, jadi apa kan kebanyakan dari hobi dong. Hobi kan, ada juga yang mulai dari open trip atau apa gitu. Enggak, memang dari hobi, terus akhirnya buka tour ya. Tour awalnya itu dari anak-anak PT dulu nih. Oke. Awalnya tuh dari Bintan dulu. Dari Bintan akhirnya enak, lanjutlah sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia. Wah, menarik sekali ya. Dan sekarang udah banyak banget ya tamunya. Hampir tiap minggu ada ya. Setiap Sabtu Minggu tuh pasti ada tamu. Walaupun dikit pasti nge-backup. Pasti tamunya ada. Nah, tanya nih, suka dukanya apa sih Bu bawa tamu, Bu? Banyak banget. Sukanya dulu biar bahagia yang dengar. Sukanya itu pertama kita dapet teman baru ya, silaturahmi ya kan? Jadi aku buka travel agent itu bukan untuk mencari keuntungan boleh lah ya, cuan itu boleh ya kan? Tapi itu yang kesekian, opsi yang kesekian, tapi silaturahmi itu nomor 1. Oke.
Jadi banyak teman, jadi kalau kita kemana-kemana itu udah kayak saudara. Ya. Setiap tamu aku tuh pasti itu udah kayak saudara, kayak gitu. Maksudnya Kan silaturahmi deket itu ya. membuka pintu rezeki ya Bu ya. Bener. Jadi kalau misalnya aku entah ke Jakarta, entah kemana, Mbak mampir dong, gini, Ya. gini, kayak gitu. Lebih enaknya seperti itu. Serunya. Sukanya itu gitu. Nambah temen deh. Nambah menurut temen aku. ya. Iya. Sih. Jadi Aku juga enak. salah satu aktivitas traveling itu nambah temen sih. Benar. Gitu. Karena kan pembuka rezeki itu kan dari orang itu. Nanti dia kan cerita nih, oh enak nih ikut Iya, benar. aku gitu ya kan. Jadi dari mulut ke mulut kayak gitu. Tapi memang biasanya kalau udah komunitasnya, networkingnya udah kebangun, ya memang gampang ya Bu jualan ya. Iya benar. Ada produk apa aja? Pasti ini ya, enak ya jualannya ya. Iya benar. Terus apalagi tuh enaknya tuh kita tuh travel agent tuh semuanya free. Ya. Maksudnya tuh untuk diundang untuk review. Biasanya cobain. Ya. Ini kayak ada gitu. produk baru nih. Ada produk baru Gitu, kayak bener-bener misalnya sih. kalau kita join sama hotel itu pasti kita diundang nih, Ya. diundang. Terus ada paket baru kita diundang lagi, Bener-bener itu yang sih. lebih sukanya kayak Bener-bener, gitu. bener-bener. Ya tapi kita juga harus support mereka, ya Iya, kan support mereka, betul. Kayak gitu. Itu sih. Terus Suka. dukanya? Dukanya banyak deh kayaknya. Salah satunya ke deportasi. Lo tahu kan ke Iya. deportasi tahun Iya. kemarin. Iya. Nah, Itu gimana tuh Bu ceritanya? sedih banget sama kayak kita kalau misalnya mencintai seseorang terus Terus- dicampakkan. Bukan Iya, dicampakkan. bukan bertepuk sebelah tangan ya, Enggak, tapi kayak dicampakkan ya. dicampakkan betul-betul dicampakkan gitu. Bayangin loh dari tahun berapa tuh aku tuh Istilahnya sedih ya, gue tuh udah bertahun-tahun tuh bawain lo tamu. bawain lu devisa lah ya Devisa. istilahnya kan kita nggak masukin devisa ke mereka kayak Betul, gitu betul. terus tiba-tiba aku tuh dicampakkan begitu aja gitu ya kan dan sampai sekarang tuh aku masih agak trauma Tahu man, ceritanya gimana tuh Bu? trauma masuk ke sana. Kejadiannya sih September kemarin tuh yang sebelum acara kita blogger. Ya. Jadi bawalah guest star kita ya kan. Dan rombongan. Dan rombongan ke Singapura. Pas itu aku yang kena, aku yang disuruh pulang. Gara-gara Gara-garanya itu perbedaan data antara antara paspor sama KTP. Oke. Tahun lahir. Jadi inget ya kalian kalau misalnya tahun lahir. benar, kalau bikin paspor harus dicek setelahnya itu. Tadinya lo nggak tahu kalau beda. Tahu. Oke. Tapi karena memang apes mungkin ya. Bener, selama bener. itu aku tuh enjoy aja keluar masuk Singapura selama dari 2017 Iya. itu nggak pernah kayak gitu. Jadi kayaknya memang apes gitu. Ini udah mau jalan 1 tahun Dan loh. kayaknya sih gini juga ya, beberapa belakangan ini memang Singapura itu kayak ketat dengan data. Jadi banyak beberapa teman traveler gitu yang umpamanya kayak lo lah namanya Feby gitu. Yang satunya yang di infonya di dokumen paspornya pakai I, di dokumen KTP-nya pakai Y gitu, beda Iya. itu jadi masalah lo sekarang. Karena kan kita ini di dunia itu banyak namanya tuh Betul, sama betul, dan betul. muka kita pun sama. Benar. Terkadang yang sama nama kita ini kan kadang bermasalah nih. Benar, umpamanya benar. gitu. Itu yang dicurigain kayak gitu. Jadi memang kalau Singapura tuh memang ketat. Itu banget kejadiannya sih. di pelabuhan mana, Bu? Singapura di Tanah Merah. Terus masuk Ya migrasi. Allah, iya, masuk bilik termenung ya. Kalau kita anak Batam tuh bilangnya bilik termenung. Bilik termenung ya. Bilik termenung. Kenapa dibilang bilik termenung? Mm-mm. Karena kita tuh memang disuruh untuk berpikir di dalam bilik itu. Jadi biliknya itu dingin ya kan, Iya. kayak hampa gitu, kayak kita merasakan oh salah gue tuh di sini, Nih, gitu, salah gitu. aku tuh di sini. Untuk bilik untuk introspeksi diri. Iya benar-benar. Karena kita kan dikunciin dari luar. Oh gitu. Iya. Oh. Iya dikunciin, nggak boleh main handphone. Berapa lama? Ya sampai tergantung itu petugas itu udah selesai ngecek data kita. Oh. Kan dia kan ngecek di paspor kita dulu tuh. Ngecek ke sistem ya? Sistem apa-apa aja kayak gitu. Jadi dimasukinlah kita ke situ. Tapi itu sebelum ke bilik itu masuk ke bilik yang satunya dulu. Yang nunggu. Enggak, Oh. bukan yang nunggu itu yang pertama. Oh iya. Setelah kita digiring nih, Iya. kan di ruang tunggu nih Betul, ditanya. betul. Setelah itu digiring lagi ke bilik kedua untuk foto, sidik jari. Suruh ngambil data ulang berarti ya? Data ulang kayak gitu, pokoknya sidik jari dan semuanya. Nah setelah dari itu barulah dipindahin ke bilik termenung kayak gitu sampai Itu hitungannya sampai jam nggak sih? Berapa menit? jam deh kayaknya. Kemarin aku sampai 20 menit lebih gitu, ya karena ampun. mereka cek ini ya Iya, paspor iya, kita. iya. Kalau udah selesai terus
sampai keluar surat untuk kita balik surat. ampun. Terus baru nanti sampai orang tiket ferry pun masuk ke dalam bilik itu minta tiket pulang kita. Makanya kita harus ada tiket PP pulang. Oh berarti kita dijemput ya? Dijemput sama si yang ini Iya, tiket iya. kita buat di Tiketing boarding ya. Kalau kita belum ada tiket pulang, dia lagi mana uang, maksudnya Oh, suruh gitu. beli tiket pulang kayak gitu. Aduh, pokoknya tuh malunya nggak sampai di situ aja. Pokoknya tuh panjang sampai Itu jalannya kalau pulang beda atau sama kayak kita? sama kayak kita yang baru masuk itu. Iya, terus? Jadi orang-orang yang Tapi datang nggak diborgol kan tangannya? enggak, Oh. cuma didampingin mereka sampai Oh. masuk kapal 2 orang loh, Ya malunya. ampun. Lu berarti kayak nih orang bermasalah nih. Yang orang yang baru datang tuh ya otomatis ngelirik Oh kita kayak dong. pernah ini loh gue pernah kayak naik gitu-gitu. pesawat. Terus kayaknya gue nggak tahu ini masalahnya orang dideportasi atau punya kasus hukum, dia udah dampingin kayak gitu. Jadi orang itu masuk, tapi dia masuknya pesawat udah mau siap berangkat nih, baru orang ini masuk nih. Terus ada yang dampingin kanan kiri, duduknya bertiga gitu. Nah terus pas dia sebelum kita turun orang berdua ini, berarti kayaknya itu orang-orang yang punya masalah ya, Iya masalah hukum ya. benar kayak gitu. Pokoknya tuh mati-matian kita tuh nggak ada apa ya? Hak jawab. Ya maksudnya kita harus ngikutin dia deh gitu. Iya, iya. Kita tuh nggak bisa dikasih Iya. kita minta dispensasi aja mereka nggak mau Iya, gitu. iya. Tuh paspor bukan kita yang pegang loh. Oh, langsung Mereka dicabut yang, ya? Mereka yang pegang sampai kita naik kapal, duduk di kapal dan dia kasihnya bukan ke kita, ke tim kru ferry. Oh. Terus dari ferry nanti baru kasih ke kita. Di atas kapal atau pas Di mau atas turun? kapal. Pas apa mau turun ya? Sama surat yang kembali iya. kembali kita Surat gitu. deportasi. Ada surat lah ya gitu. Itu nanti Tulisannya apa itu di situ? centang gitu. Ada Oh, pilihannya dia memang pakai bahasa Inggris lah ya. Itu centangnya itu ya problem kita gitu. Oh, masalahnya Masalah orang ini kita. kenapa dideportasi gitu. Nanti surat itu dikasihkan ke Batam Center. Maksudnya ke Pelabuhannya Batam. Imigrasi kita. Imigrasi kita. Apa namanya? Lo nggak sempet nanya, ini deportasinya berapa lama gitu nggak? Enggak, gue nggak berani. Soalnya kalau setiap kita ngomong tuh pasti kita salah. Oh. Ya maksudnya kita tuh kayak dicecar lagi kayak gitu. Oh. Jadi gitu. kita tuh kayak memang kayak ditekan gitu. Secara mental langsung Secara udah kena. makanya aku kan sampai sekarang nggak berani masuk karena masih trauma seperti itu. Jadi setiap kita ngomong itu tuh kayak ketekan gitu deh kayak gitu. Jadi sampai jadi si tamu tadi tuh di backup nih sama driver. Iya. Dan itu pun aku minta tolong, aku mau nelfon driver aja, aku bilang gini, boleh nggak aku telepon sebentar? Mereka baru matiin sistem kamera mereka. Yang di tubuh mereka kan, mereka itu kan semuanya pakai kamera tuh tubuh mereka itu. Iya, perekam lah ya. Nah, perekamnya itu jadi dimatiin dulu, baru dia kasih aku telepon kayak gitu. Satu orang tuh yang baik, memang ada satu orang yang baik kan. Oke, bentar saya matiin dulu. Jadi ya udah aku telepon driver minta tolong sama driver untuk backup mereka. Untuk urusin tamu ya. Iya, urusin tamu. Aduh pokoknya itulah yang bikin apa ya? Traumanya tuh nggak bisa hilang. Apa kayak sih gitu. hal yang paling bikin Malu trauma? banget gitu. Oh, malu banget ya. Iya itu yang paling malu ya, deportasi itu yang seumur hidup aku dari berapa tahun, dari 2017 ya. Iya. Itu yang bikin trauma banget, sama kayak kita tuh diputusin pacar ya kan, udah berapa tahun terus diputusin, dicampakkan ya kayak gitu. Nggak pengen nyoba masuk lagi, katanya berapa lama? Aduh, dengar lah gitu. Aku sempat apply email, cuman kalau mau masuk harus ada sponsor orang Singapura, tapi ya kalau aku baca-baca dari orang tuh minimal 2 tahun, tapi aku nggak tahu itu 2 tahun tuh masih bisa atau enggak, seperti itu. Mau nyoba tapi takut. Coba aja. Takutnya dibalikin lagi. Terus nanti nambah lagi 2 tahun. Malu kan? Sekarang Iya kan sih. kita tuh nggak bisa lihat capnya Singapura karena mereka kan sistem Iya, digital. benar. Jadi kita nggak tahu cap kita merah, hitam itu nggak bisa. Iya. Iya kan? Kalau misalnya kita tahu nih capnya merah atau hitam tuh kan tahu nih berapa tahun kita nggak boleh masuk. Oh gitu. Blacklistnya. Blacklistnya kelihatan ya? Kelihatan. Kalau merah kan nggak terlalu lama. Kalau hitam nih ya lama ya. Kalau nggak salah 5 tahun. Oh gitu. Kayak temenku kan pernah 5 tahun dia. Kalau udah 5 tahun baru boleh masuk kayak gitu. Sekarang tuh ribet, harus email dulu ke ICA. Pernah tuh waktu masuk di bilik termenung kan ada tuh cewek satu juga masuk situ. Rupanya dia nekat sama kayak
coba-coba masuk lagi. Oh, dimasuk. Jadi ditanya sama ICA, mana kamu udah email belum? Kayak Ya. gitu. Nah jadi pasti kalau kita masuk pasti ditanya email lagi. Oh gitu. Dia harus ngikutin jawaban si ICA itu maunya gitu. Untuk sponsor gimana? Sponsor tuh ada temen di Singapura, dia pun udah ngisi gitu form yang untuk sponsor, cuman akunya yang belum berani kayak gitu. Trauma ya Mas ya. Soalnya dia harus ngeplay Mas, ngeplaynya tuh, saya aku pengennya kemana? Playnya tuh sebulan sebelumnya. Oke. Nah sebulan sebelumnya itu nanti jawaban dari ICA boleh apa enggaknya itu dikabarin. Oh. Jadi nggak boleh seenaknya masuk gitu. Jadi harus nunggu jawaban ICA. Oh gitu. Tapi kalau maunya gini, ini kan udah apply, terus lo bisa masuk. Nah, umpamanya statusnya ternyata sudah boleh masuk, nggak masalah dong berikutnya. Iya, nggak masalah. Gitu Tapi ya. katanya sih aku dengarnya harus sponsor itu harus terus katanya seperti itu. Oh, berarti lo selamanya pakai sponsor dong? Nggak? Tapi aku belum coba ya. Tapi katanya sih ada yang bilang sekali aja sponsornya itu kayak gitu. gitu. Tapi aku belum coba sih yang sponsor ini. Karena aku juga bingung mau ke Singapura mau ngapain gitu. Ya kan? Istilahnya tuh Iya, kan buat tamu. enggak kalau bawa tamu ya oke lah. Maksudnya tapi kan harus nge-apply. Kita kan belum tahu tamu kita Iya, benar. untuk kapan. Kadang-kadang dadakan lah ya. Kadang dadakan kan nggak bisa kayak gitu. Kalau dulu kan Nonton enak konser, Bu. cus. Nonton konser. Apa aku nggak bisa nonton konser di Coldplay apa di Singapura kan Coldplay kan. Bayangin nyari yang di Malaysia nggak dapet. Gitu. Terus Singapura Bilang mau nonton konser nih kayak mana? Saya udah beli soalnya tiketnya. nanti ini harus dilengkapin tiketnya mana, tiket hotelnya mana, harus Iya sih, jelas. pasti harus jelas. Sedangkan kan kita nggak dapet tiket Ini konser. sebelumnya udah pernah kena random check? Random check, belum pernah. Hah? Serius? Iya, Jadi ini yang pertama kali ya? pertama kali Oh, banget. makanya lo langsung trauma dan shock ya? Iya, kalau misalnya udah sering tuh nggak bakalan kayak gini. Gua sih ada beberapa kejadian sih. Lu pernah Maksudnya, ya? Tapi kan lu nggak dipulangkan. Enggak, tapi gue gara-gara kejadian itu secara mental jadi lebih kuat lebih aja. kan? Iya. Lebih tahu salah lu di mana kan? Iya. Nah. Langsung bisa oke, kalau ada yang aneh tuh berarti tentang Banget ini. tahu, Gue tuh ke maluin Batam itu kan gara-gara ditempatin di 2014. Terus ini kejadian yang pertamanya gue shock banget tuh gini. Jadi kan gue banyak temen tuh kenal dari online lah ya, biasa lah ya, satu komunitas. Terus ada temen, yuk temenin gue ke Singapura. Mainlah kita ke Garden by the Bay kan. Gitu. Lalalala sore pulang kan. Begitu di Singapura, begitu mau di imigrasi, kena random cek temen gue. Dan lo apa tahu yang bikin gue kaget? Dia buka sapu tangan, terus ada ini tumbuhan kering. Mampus lah gue, ganja gue bilang gitu. Rupanya apa tuh? Nah ternyata itu bibit bunga. Jadi di Garden by the Bay itu dia ngambilin yang kering-kering. Kata mau ditanam. Nggak boleh ya itu ya? Tapi untungnya petugasnya baik, disuruh bawa akhirnya. Oh, karena bukan yang berbahaya. Iya, gitu. Tapi itu gue rasanya kayak mau mati. Aduh, kayak mana gue kalau Itu pas pulang? Iya, pas balik. Oh, pas balik? Pas balik. Oh, ketat juga ya? Iya. Perasaan kalau pulang itu kan lebih santai Iya, ya? enggak, ternyata tuh ketat. Enggak, maksudnya enggak tahu kenapa tuh memang Oh, ya temen memang gue apes ya, di apes. random Iya, gitu. makanya. Makanya kata gue memang jaga sikap sih sebenarnya Memang, gitu. tapi kita tuh kadang bingung juga ya, udah jaga sikap, jaga Ya, penampilan, masih bener. tetap juga kalau lagi Iya, apes ya apes. Terus yang kedua tuh yang ini nih yang juga bikin jantung gue meledak tuh. Jadi di tengah kapal, di tengah jalan nih, tapi waktu itu isinya banyak tamu dari Korea, Jepang gitu kan. Tiba-tiba kapal apa sih imigrasi? Oh ya, custom yang Customnya, polisi itu, polisi air dekat mereka. dong, Ya, custom. dedet. Terus naiklah 2 anjing pelacak gede, terus nyisir dari depan, ini tengah laut loh. Waduh mati lah gue. Makanya gue jadi inget ini pesan sama bapak gue, kalau jalan-jalan keluar negeri hati-hati, tasnya dijaga jangan sampai Takut diselipin dimasukin. narkoba. Iya suka sama. Gue juga kayak gitu. Pasti Iya. kalau misalnya jalan-jalan tuh tas gue tuh pasti gue taruh depan. Iya. Takutnya nanti diselipin ya kan, tuh Iya, narkotika kayak ya gitu. kan. Oh itu bener-bener yang gue jaga sikap banget lah gitu. Terus Sama gue yang itu yang lu sama temen lu.
Rokok ya? Rokok juga? Oh rokok Iya. ya, kalau rokok sih temen gua. Kalau itu sih aman gua ya? mental udah kuat sih. Ah. Gitu mental gua udah kuat lah, dia lama paling inilah gue bilang paling Dibuang kena lah. randeng cep suruh buang gitu kan. Dulu tuh ada lagi. Jadi nah gue nyaris masuk bilik termenung. Oh. Jadi dipanggil ceritanya. Terus ternyata gue masuk ke Singapura waktu itu sebulan 4 kali, Bu. Oh. Biasa. Masih murah tiket. Tapi nggak masalah sebenarnya kan? Masalahnya gini, gue masuknya beda-beda. Jadi waktu itu ada gue masuk dari Johor, Oh. ada gue masuk dari India, Oh ya. gue terbang. Jadi Terus, kayak passing ya? iya nih kayaknya orang gini-gini. Kayaknya kerja nih kayaknya gitu ya? Ya karena kan Kesannya. motifnya apa nih orang ini kan Iya, kelihatan ya kan? keliling-keliling Iya. gitu. Terus kalau di track kan itu dari Indianya gue dari Kashmir kan, yang negara Islam apa gitu, negara bagian Islam kan sebagian. Untungnya pas gue yang masuk bilik, tapi sebelum itu udah suruh ngantri nih, belum masuk. Terus ditanya, kamu ngapain ke apa namanya? negara-negara itu? Enggak, ke Singapura sekarang ngapain? Ah. Yang lainnya nggak dibahas. Gue bilang, saya mau liburan, gue bilang gitu. Hah, liburan? Ada hotel? Gue bilang, nah, untungnya ada tiket kapal pesiar, Bu. Jadi langsung lah gue akhirnya nggak jadi masuk ke bilik itu loh sih. Oh, enak sih kayak gitu. Iya, ya karena kan, tapi kalau gue nggak ada bukti, gue nggak ada pesanan hotel atau apa ya mungkin bisa jadi gue diproses tuh. Karena banyak juga temen gue yang kayak gini, gara-gara penampilan aja. Jadi Iya benar. ada tuh dia kan overland Asia ya, terus masuklah dari Johor. Terus ya wajar lah ya kalau lo berhari-hari naik kereta dari Thailand, naik kusam biasa, nih. kusam, terus mata sembeb kan Iya, gitu. mata berkantung. Ah, ya. berkantung. Suruh tes urin, Bu. Oh, sama kayak gue kayak kemarin. Oh, lu juga? Iya. Lu suruh tes urin juga? Iya. Pulang dari Malaysia 2 minggu yang bulan lalu deh kayaknya gitu. Padahal Di pulang Singapurnya di apa di Ma- Indonesia. Oh, di Indonesia Oh, nya? iya. Enggak, ini enggak. Teman gue kan masuknya dari Johor ke Singapura. Berarti luar negeri Singapurnya, kan? Iya, iya. orang luar negerinya ya. Iya, Ini enggak orang kita kok. Maksudnya tuh negara kita sendiri. Tapi Terus gue nggak tahu diperlakuin sih. gitu. Itu bulan apa? Bulan kemarin deh kayaknya. Pas Jadi kemarin. kan memang Juli deh. akhir-akhir ini Iya, memang Juli. ada yang bilang imigrasi kita lebih rese, bukan rese sebenarnya, ketat, Bu. Memang. Jadi kalau gue baca tuh juga di beberapa artikel yang untuk bikin paspor aja Dibatasin ya? dibatesin, pertanyaannya lebih detail lagi buat apa dan sebagainya. Oh, iya? Iya. Jadi nih ya, gue pengalaman gue aja, lo KTP mana? Gue sekarang Batam. Nah, Semenjak kejadian itu kan beruntung gua yang ubah. KTP Batam, gue kan numpang domisili, KTP gue masih Lampung, terus gue urus perpanjang paspor. Kalau di persyaratan kan sebenarnya nggak ada tuh kerja dan keterangan kerja dan Oh, sebagainya, iya, ya kan? benar. Apalagi perpanjang dong. Iya. Nah, begitu gue udah sampai di sesi wawancara, di ini gue, di apa namanya? Ditanyain, ini bikinnya di sini dalam rangka apa? Saya kerja di sini. Terus disuruh balik ke kantor minta surat keterangan kerja. Ya Gua, ampun. gitu. Jadi Jadi memang lo balik dulu? Iya. Nah akhirnya gue bilang, oh tadinya gini, ID card ada bawa? Dia bilang gitu. Oh nggak bawa, gue bilang. Oh ya udah, kalau ada ID card, ada ID card aja gitu kan. Akhirnya udah gue ngambil ID card gitu. Jadi memang sekarang Nggak perlu pakai yang surat keterangan kerja enggak, itu nggak usah. iya. Tapi kalau punya ID card kerja ya maksudnya, gitu. Jadi memang Tunjukin harus itu aja. menunjukkan. Benar-benar kita tuh kerja di Ya, sini. kita kerja di sini bukan numpang hanya bikin paspor. Dan biasanya untuk mereka yang usia produktif antara 20, 30 sampai 40 lah, terutama perempuan, pasti pertanyaan akan lebih detail lagi. Iya sih benar. Untuk Ya kan? apa? Untuk Mau apa? Iya, ngapain, iya benar-benar. kayak gitu. Kalau misalnya udah bersuami, udah izin suami belum? Iya, Iya, benar. gitu. Nah, ini gue juga ada pengalaman seru, Bu. Jadi, jangan berbohong untuk data-data imigrasi. Oh nggak bisa memang. Nah, jadi waktu itu Lu berbohong yang kapan ya? Enggak. Jadi yang wawancara yang bukan yang sekarang, yang perpanjangan yang dulu, sebelah gua ada nih cewek. Dia itu masukin Data beda. kakak. Kakak. Kakaknya kakak kartu keluarga. Iya kakaknya. Kakaknya dia. Kakak dia. Jadi gini, di kakaknya dia ini statusnya divorce. Tapi ternyata belum divorce. Dan kakak dia ini setelah ditres sama pihak imigrasi, palsu. Lah. Jadi langsung ditres itu juga
ternyata palsu. Nggak. Terus mending gitu Bu, di tracing lagi siapa yang bikin. Ya Ketua RW-nya ditelepon suruh datang untuk kasus hukum pemalsuan dokumen Ya ampun, negara. Itu gua tuh ya, astaga, gue bilang gitu. Makanya udah jangan coba-coba lah masukin. Gue tuh di sebelahnya tuh, jadi gue dengerin Ngeri aja. juga, kayak Iya, gitu. makanya. Dan untuk apa juga dia bikin status seperti itu kan? Ya aku kan mau kerja di luar negeri. Iya, maksudnya tuh, Kan kalau beberapa negara untuk kerja di luar negeri kan harus ada izin suami. iya benar. Memang sih di form yang kita datangkan di Iya, imigrasi kan benar. ada tulisan itu kan. Iya, Suaminya kerja di mana? Iya. Terus sudah izin suami atau belum? Betul, ya. Itu kemarin. Nah itu. Apalagi kita cewek kan, dominan Iya. kan Batam itu kan negatif kan. Iya. Kita itu Pokoknya- kan lebih banyak apa pekerja ya, Iya. pekerja gitu kan. Dan ini juga sih jalur human trafficking kan Batam kan. Iya, benar. Biasanya kan mulainya dari Kuala Tungkal, Ya, masuk ke makanya sekarang kan Batam. agak ketat ya Agak imigrasi ketat. kita. Iya. Ditanya detail mau kemana, berapa hari, Iya, kayak betul gitu, betul. sama siapa. Sama siapa gitu. Sekarang juga anak-anak kecil kalau misalnya dia pergi sama pamannya itu diminta surat kuasa. Iya, surat kuasa benar-benar. Surat kuasa. Gitu kan benar-benar. Ya kan kadang-kadang Karena yang tragedi itu loh, yang anak yang trafficking itu, yang kejadian itu yang membuat disuruh bikin surat kuasa. Kalau aku pernah tuh Bawa bawa tamu di bawah umur, dia sama kakaknya, adiknya di bawah umur. Jadi ya aku dimasukkan masuk office yang di imigrasi. Terus aku panggil lah kakaknya gitu kan, ditelepon loh orang tuanya, memang udah diizinin belum dia ke Singapura gitu gini gitu. Jadi bikin surat pernyataan tuh kakaknya, untung nggak ketinggalan ferry. jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak luar negeri usia berapa sih? Dia boleh bebas di itu? atas 17 tahun. Di atas 17 Iya, tahun ya. pokoknya yang di bawah umur kayak 16-15 itu masih wajib pakai surat Masih, kuasa. ya. Nggak, soalnya gue kan Soalnya mau bawa takutnya- ponakan gue, berarti gue harus bersiap bikin surat itu Iya ya. benar. Walaupun dia neneknya, entah kakeknya, Nah, harus benar. surat kuasa ditandatangani sama orang tuanya kayak gitu. Karena takutnya penjualan anak itu. Iya benar-benar. Penjualan anak yang dulu yang kasusnya yang disiksa itu kan? Iya betul betul Itu. betul. betul. Nah, dari situ imigrasi takut kan. Kayak gitu. Soalnya ya namanya kita tinggal di Batam ya, jadi Iya. susah kayak gitu. Iya, benar-benar sih. Gimananya orang tetap negatif juga ke Betul, kita. benar. Mau kita bawa tamu, tour leader, entah guide itu tetap juga. Gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian jadi tour leader nih ya di Batam nih ya, maksudnya di Singapura tuh harus hati-hati juga karena kan kita nih sebenarnya kan peraturan harus pakai guide sana. Iya. Terkadang kan orang kan mahal loh pakai Iya. guide sana, jadi pakailah TL dari Batam. Jadi istilahnya ya harus hati-hati aja deh gitu. Maksudnya Tapi kan biar sebenarnya nggak kan kena secara apa, legal dan secara hukumnya kan memang harus pakai guide sana guide sih. lokal. Kita pun di sini juga kalau bawa tamu Iya, rombongan kan harus ada guide lokal juga. guide lokal Cuman kan. kan kebanyakan kan tanda kutip Iya. dari budget ya, Iya, kayak gitu kadang seperti itu. Ada lagi waktu itu tamuku nggak mau bayar dia, terus dikejar ke ini kemana? di bandara, dicekal lah dia. Oh. Utangnya masih 7 juta lebih, tahu. Nggak mau bayar Dia belum gimana? bayar. Dengan alasan katanya servis aku nggak bagus lah segala macam, banyak lah ceritanya kayak gitu. Untung ada temen di bandara. Nah itulah ya enaknya kita tuh punya tamu jadi temen. Jadi dialah yang ngurusin tuh. Jadi dia naik penerbangan apa, terus dia naik ke pesawat itu ngasih tahu kalau itu belum menyelesaikan utang. Jadi kalau Dia berapa orang itu? 3 orang. Ibu-ibu hebring. Alasannya dia nggak mau bayar karena servis aku kurang memuaskan, katanya kayak gitu. Ya kan, walaupun servisnya nggak memuaskan kan, lo tetap pakai kos dong. Nggak mau bayar dia, alasannya kayak gitu. Seperti itu. Padahal 2 hari 1 malam ke Singapura udah aku kasih budget low banget. Terus kemana dia pergi ku anterin gitu, aku jadi tukang foto, jadi ini segala macam, kayaknya aku tuh betul-betul disiksa lah ya untuk dengan harga segitu kayak gitu. Maksudnya tuh lo harus layan gue baik-baik gitu ya. Jadi itu pas terakhir suruh bayar dia nggak mau, dia bilang servis aku kurang bagus kayak gitu. Lalu
Dia bohongin aku dalam jam penerbangan. Dia bilang terbangnya jam 2 mas, nggak taunya jam 1 dia udah naik pesawat. Ya udah langsung aku minta tolong yang si tamu tadi itu yang udah jadi temen untuk stop dulu. Kayak gitu. Salah satu pengalaman pahit ya, tapi jadi pelajaran juga sih. Iya, sebenarnya tapi kadang gini ya mas, kalau tamu pertama itu terkadang kan dia tuh ragu mau transaksi duit ke kita. Ya benar. Jadi oke, kita kasih keringanan lah istilahnya. Oke, lu bisa bayar setelah trip kayak gitu. Kalau misalnya under aku yang turun seperti itu. Nah jadi seharusnya dia mikir nih, biasanya tamu aku tuh kalau nggak di pelabuhan dia bayar ke aku atau setelah itu dia langsung bayar. Itu nggak, memang dia tuh ini kayaknya memang ada memang dia rencana tuh ya tidak mau bayar. Ya. Nah ternyata di Bintan dia juga dalam pembayaran sewa mobil dia seenak-enaknya ternyata sama temanku. Berarti modus ya. Modus gitu. Tapi bener loh, gayanya tuh kayak ibu-ibu pejabat ya kan, di sana itu gayanya aduh minta ampun ya kan. Tiba-tiba dia nggak mau bayar. Jadi aku bilang gini, ya udah kalau misalnya nggak mau bayar seharga paket itu, bayar modal aku aja. Karena kan aku udah ngeluarin ferry, hotel dan semua. Aku nggak perlu dibayar deh kayak gitu soalnya. Balikin duit aku segitu. Jadi akhirnya aku minta modalku aja, balikin 5 juta lebih kayak gitu. Di hari itu juga dimintain sama temanku itu transfer, kalau nggak dia nggak boleh terbang, disuruh turun. Kan malu kan dia sama penumpang lain. Langsung kok di m-banking bayar ke aku. Terus aku dicaci maki, aku bodo amat. Dia WhatsApp aku kan, dicaci makinya aku. Bodo amat, aku nggak ini. Bodo amat, yang penting duit aku balik loh. Iya benar-benar. Iya, nggak dapat untung juga nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting duit modalku balik kayak gitu. Biarin aja lah, istilahnya tuh tenaga aku tuh terbuang ya kan. Iya benar. Biarlah jadi pahala aku aja. Aja. Pahala Iya, aja. iya. Iya betul, ya ampun. Yang modus sekali orang itu. Bayangin loh, aku udah kasih harga 1,8 satu orang. Orang kan di luar sana tuh 2 jutaan lebih, sekian. Aku kasih 1,8,5 loh itu. Minat di Singapura kayak gitu. Terus tuh dengan fasilitas tuh aku nggak sewa van, jadi kita naik transportasi umum di sana ya kan. Jadi dia tuh jalannya pun mas di luar trek tour. Sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Boleh. Dia harus ikut aku. Iya. Di sana dia yang settle. Aku disettle sama dia gitu. Sampai dia yang pilih apa gitu. Terus sampai aku mau breakfast aja dia bilang, "Kamu ngapain mau breakfast lagi?" katanya kayak gitu. Iya, betul. Padahal kita tuh maksudnya kalau start tour tuh kan kita kan jam 8 ya. Kan? Terus namanya kita capek kan gitu. Ya udah aku telat breakfastnya kayak gitu karena kan masih belum jam 8 mulainya. Tuh dia bilang, "Kami udah siap loh, ayolah pergi sekarang," katanya. "Ngapain kamu breakfast lagi?" gitu. Di situ tuh aku tuh udah kesel ya, dari malamnya pun aku udah mau nangis rasanya, kalau bukan gimana udah aku tinggal aja tamu itu. Cuman aku profesional kan. Tanggung jawab kerja lah ya. Nah seharusnya kalau 2 hari 1 malam itu, kalau tur itu kan jam 1-an tuh udah pulang, jam 1 jam 2. Itu aku udah kasih free, dia pulang jam 5. Nah dia nggak sukanya itu katanya aku tuh mau last ferry. Dia mintanya last ferry mas, kayak gitu. Ya nggak bisa lah mas, hitungannya kan kita tuh udah lebih dari jamnya loh, kayak gitu. Kita tuh manusia, bukan robot. Ada jam kerja. Jam kerjanya kayak gitu. Nah dia tuh nggak mati-matian tuh harus last ferry, kayak gitu. Nah terus tuh katanya tuh pokoknya disitulah dia cari kesalahan, katanya kurang puas, terus katanya tuh jamnya tuh gini kayak gitu. Itulah dia nggak mau bayar. Tapi alhamdulillah karena Allah tadi tuh masih sayang kan, uang kembali karena si kawan tadi. Ya oke lah kita kasih uang kopi si kawan tadi kan, tapi alhamdulillah udah selesai kan. Ya itulah dia maki-maki aku gitu. Bodo amat, yang penting uangku kembali. Masih simpen kontaknya ibunya? Dia dikerjain teman-temanku kan gitu. Iya, temanku pakai baju anggota. Terus diginiin kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah nggak usah lah jadi panjang. Biarlah aja kayak gitu. Biar jadi pahala aja. Pokoknya tuh kalau jadi travel agent itu tuh betul-betul sukanya tuh dikit, dukanya yang luar biasa. Iya, disyukurin ya. Iya dong. Punya trip impian nggak kak? Ada lah, pengennya tuh
travel aku tuh Hah? mendunia lah istilahnya tuh jalan-jalan gitu. Iya, Nggak hanya maksudnya. sampai Malaysia aja gitu. Cuman impian aku tuh ya memang harus lebih banyak belajar lagi. Benar. Untuk trip ke luar negeri gitu. Benar Karena sih. lihat kalau di travel lain tuh seneng banget ya, misalnya kayak ke Benar. Eropa, kayak Iya, kemana. benar Jadi sih. maksudnya tuh ilmu kita tuh nggak hanya sampai sebatas Malaysia aja. Benar Gitu. sih. Insya Allah sih rencananya kan mau belajar dulu nanti tuh ke Turki Ya, yang deket-deket benar dulu gitu. benar. Bagaimana kita mengapply visa gitu. Semuanya lah, pokoknya belajar lah lebih Belajar sih, benar sih. ini lagi. Tapi memang salah satunya itu dari komunitas. Benar. Terus kayak asosiasi itu ngaruh banget karena Iya. biasanya ada beberapa Infonya dari mereka dari mereka gitu. Dulu itu pokoknya aku traveling itu ya waktu zaman aku di Jambi, aku sempet kan kayaknya jalan-jalannya kemana-mana di Indonesia. Jadi aku sempat ikut orang, bukan orang lah. Jadi ada temen punya hobi traveling, dia cari spot-spot destinasi. Jadi kita sering trip kayak survei. Oh, kayak review lah ya. Enggak, Review. survei. Jadi bener-bener biaya kita, mamanya kayak Oh, kita modal sendiri iya, dulu. jadi mamanya kayak kalau gua kan yang penting gua jalan-jalan Iya. kan. Nah, kalau temen gue ini beneran. Jadi kayak kita tuh Memang bermodal dulu. Overland, Iya, Flores tuh. heeh. Orang waktu itu belum ke Flores, belum kemana tuh 2011. Dia duluan. Kita udah ke sana. Oh, Terus habis itu dia bikin paket trip-trip khusus. iya memang Jadi sih kalau yang kita, pasarnya itu ya memang khusus gitu loh. Iya, beda lah ya. Dan biasanya kalau memang udah dapet pasar yang pas, jualan apa aja laku deh. Bener. Jadi kalau kita udah punya nama itu orang pasti ingat Bener, ke kita, bener, balik bener, ke kita. Jadi memang sih awalnya kita nggak ada untung karena kita nyari nama. Bener. Nanti kalau nama kita udah diingat orang, kita nggak perlu cari tamu. Tamu itu yang Benar. akan datang ke kita. Tapi dengan satu syarat, servis kita harus oke ke mereka, Oke, ya. biar mereka balik Benar, ke benar, kita benar. gitu. Dan juga kalau kita mau buka pasar baru, kita harus bermodal memang kayak temenmu Iya. itu. Memang misalnya nih, aku belum tahu Turki, oh berarti aku harus ikut tur dulu nih. Iya, bener. Bayar tur kayak gitu. Nanti kan kita dapat nih ilmu dari orang Ya, yang travel. jadi selama ya. jalan nih cari link hotel, Link hotel gimana, link busnya, iya, terus sebagainya. tracknya gimana, Iya. keadaan di sana. Karena kalau kita nggak coba, kita tuh nggak tahu menjelaskan ke tamunya. Iya. Kayak gitu. Dan tamunya juga nggak percaya. Iya, nggak percaya karena kan kita nggak ada fotonya. Benar. Nggak- Orang kan perlu bukti sekarang. Kalau kita cuman sekedar kita jual tapi kan pas ditanya nih, oh Udah kesana? daerah mana udah kesana gitu kan, kita kan masa kita belum loh. Iya. Lu aja belum, masa lu udah ini Bener sih. jual paketnya kayak gitu. Dulu itu gimana, kita gitu. sampai ke Mentawai loh. Oh iya, Iya, maksudnya Mentawai cantik ya. cantik banget gitu. Sampai riset Sumatera dan Barat nggak sih iya, Mentawai? iya. Nah. Itu naik kapalnya kalau nggak salah 12 jam. Wow, Kapal kayu. kayu. Abis Gimana itu tuh perasaannya terombang-ambing? gue Kayu kan? yang tidak pernah naik kapal mabok, gue mabok loh. Ya ampun, Jadi ya kapalnya- 12 jam. Iya enggak, Bayangin jadi aja kan 12 samudra jam. tuh. Ah. Terus kapal kayunya kapal kayu gede Ya. yang kalau kena ombak tuh derit gitu, Iya, bener, gitu bener. gitu. Dan kamarnya tuh cuma sepas berdua gitu, kanan kiri Iya, gitu kan. goyang-goyang lah ya. Aduh gila itu gua tuh pertama kali kayaknya naik kapal dan mabok tuh di situlah gitu. Biasanya nggak Abis pernah, itu ya? nyampe nih belum langsung jalan Bu, nyusur dulu naik kapal kalau nggak salah 1 jam ya dari muaranya itu, terus trekkingnya 3 jam. Ya ampun. Kadang-kadang gue dulu tripnya yang ajaib-ajaib gitu, yang aneh-aneh gitu deh pokoknya. Enak sih ya kayak Terus gitu. akhirnya kita juga sempat juga kayak ke Kerinci, terus Tapi Arum nggak naik Jeram. gunung ya? Nggak Naiknya naik Dana Gunung 7. Oh iya? Gue nggak mau naik gunungnya, gue nggak. Temen gue naik, gue nggak. Oh iya. Iya, kan kalau gue sadar Nggak diri. suka ya lu kan? Lagian lu juga nggak suka naik Gini, gunung kan? bukannya nggak suka. Dulu itu gue kan nggak tahu. Ada trauma ya? Gara-gara enggak, emang bukan anak gunung gitu kan. Nah, begitu pernah tuh, ya tuh pulang dari Mentawai, terus temen gue kayak gini, yuk kita ke Gunung 7 naik gitu. Ih, gue nggak punya sepatu trekking. Udah katanya, beli gitu. Terus gue nanya, tapi gue nggak mau ya kalau naik gunung, gue bawa tenda. Enggak Nan, kalau di usia kita ini kan udah mapan, bayar aja porter. Jadi mendaki ceria, jadi cuman bawa jaket sama kamera, lainnya tuh ada porternya. Nyampe sana tuh ya langsung dibikinin roti panggang, terus kita nikmati roti panggang, porternya bangun tenda, masak gitu.
Gitu. Akhirnya dari situ gue mulai naik gunung. Ah. Tapi itu tadi mendaki ceria kan, maksudnya gue nggak mau yang Terlalu fokus gitu yang ya. repot sendiri Iya. maksudnya. Ya kita kan bukan mahasiswa bu, yang mesti ngirit-ngirit Harus kalau sadar diri. piknik ya gitu. Jadinya udah gitu. Lagian juga kalau nggak hobi kan susah kalau mau naik gunung itu kan. Maksudnya Iya kalau yang juga sih. Tapi dia gue harus hobi akhirnya Hobi. pada akhirnya gue naik gunung Batur. Oh iya. Iya. Pernah juga ya? Iya, Mungkin nggak gitu. pernah. Seru ternyata naik gunung itu menurut gua ya. Tapi sekarang sih sadar diri lah gua. Gua paralayang gua, Bu. Pernah? Pernah? Nggak anjlok tuh? Ya lah, enggak lah. Gua belum segede ini. Waktu itu Masih di masih bawah kecil 100 lah ya? masih. Heeh. Itu bulan puasa Oh iya? di Padang. Gara-gara temen gua ada yang atlet kan. Mau coba nggak? Dia bilang gitu. Hah? Udah coba aja yuk gitu. Akhirnya gue coba. Ih, ternyata enak banget, seru banget. Tandem kan? Iya benar. Gitu. Itu sih. Sebenarnya seru ya kalau mengulas tentang Lo anaknya perjalanan. aslinya hobi traveling nggak sih dari awal, dari kecil? Enggak sebenarnya lo. Gue juga loh. Enggak. Pokoknya tuh Titik yang balik yang bikin lo traveling apa? semenjak PKL. Ah, Tahu nggak aku tuh lulusannya apa? apa? Kecantikan. Harusnya tuh buka salon. Kecantikan. Aku salah kejuruan kecantikan. Iya. Oh. Salon menyalon, fashion Terus tiba-tiba aku itu di perwakilan nih dari sekolah, PKL-nya di Jakarta. Di Jakarta ketemulah bosku itu hobi berjalan gitu. Nah, dari situ dari PKL itu aja kami udah dibawa ke Bali. Nah, ke Bali itu pun land tour. Ya, jalan ya. Bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri, Nah, dari situlah aku tuh senengnya hobi jalan-jalannya dari situ. Oke. Dan setiap hari itu PKL bukannya aku belajar, aku tuh diangkut sama bosku tuh jalan-jalan di Jakarta. Ikutin aja dia kemana, entah kemana, terus tuh acara di Bogor, tuh acara. Jadi nggak ada aku kerja, apa tuh maksudnya belajar PKL. Sampai aku lulus 6 bulan. Iya betul, ke Bali aja tuh 2 kali dibawanya sama dia. Nah dari situ tuh hobi, tiba pula lah tinggal di Batam. Ya kan? Tahu sendirilah ya. Tinggal di Batam ya kan, deket lah tuh sama Iya, Singapura. Pertamanya tuh pengen banget nih ke Singapura. Ya. Pergi tur, udah pergi tur, tahu jalan, pergi Oh, sendiri. berarti pertama ikut tur tur. ya. Kebanyakan Ikut orang-orang tur. kan ikut tur ya. Karena kan tur biar yang tahu jalan. Tur yang berapa? 500.000, Bu. Iya bener, iya yang dari koran, Iya, iya, kan, iya, di koran. dari koran terus aku daftar gitu ya kan dari koran, ikut itu. Iya. Jadi kayaknya aku jahat banget ya bukannya Iya. bawain tamu, tapi aku yang buka travel. Gitu. Jadi ilmunya dari dia. Enggak, pas pertama itu ada rasa nggak puas nggak jalan itu? Iya karena buru-buru. Iya Karena kan? buru-buru kan. Iya Ayo cepet naik. Kan kalau itu kan tahu ya turun terus foto naik lagi geser gitu ya. Aku tuh pengen merasain ternyata imigrasinya gampang ya kayak gitu. Nah dari selesai itu karena aku masih gadis nih belum punya pacar lah segala macam. Ya namanya kerja duit sendiri gitu Iya. ya. Coba lagi lah pergi belilah tiket kan murah tiketnya kan zaman dulu 300 ribuan ya kan. Pergi sendiri naik apa belum ada yang transportasi yang online ini Iya, naik benar. taksi. Ih, mahal dong. Enggak lah, Zaman dulu masih murah ya? Masih $5 buka pintu, Oh, $3. masih enak lah ya. $3. Jadi tujuan aku tuh sama treknya kayak yang si Oh, tour itu. iya. Ngapalin jalannya itu Iya. kayak gitu. Jadi pertama ke Merlion dulu, terus tuh dari Merlion jalan kaki tuh bayangin, jalan kaki Merlion ke Iya. Marina Bay Sands Nembus itu kan? Nembus. Jalan sampai Iya. basah lah ya Iya. semuanya atas bawah ya kan kalau panas. Nah dari situlah mulai dikit-dikit tipis-tipis bawa tamunya kayak gitu. Oh. Bawa tamunya ku bawa jalan kaki. Tapi belum tahu kayak MRT lah ya? Belum tahu. Udah punya suami barulah ngebolang lagi kami ke Malaysia, Iya, Singapura. iya. Dan belajar MRT pun dari suami. Kalau MRT itu aku jujur aku nggak paham. Kalau di Singapura tuh ya treknya gitu ya kan. Nah, Sekarang kan gampang, Bu. Kayak pakai Google aja. iya, tapi kan tetap juga aku tuh kan agak lemot gitu ya kan. Nah, jadi diajarin suami kan trek-treknya. Itu yang ku hafalin sampai sekarang. Jadi kayak kalau saya ke Changi aja kan kalau ada Harbourfront kan harus Iya, benar. transit ke Outram Park. Iya, ya transit ke Terus Tampaka. itu bukan masalah transitnya pindah sebelah kereta kan? Iya. Dia naik gedung, Naik terus gedung. ke kanan, ke Kan kiri. ada petunjuk, Bu. Ke kanan, ke kiri gitu ya kan.
Terus kalau misalnya bingung ya paling anti itu yang kutanya, anti betul tak? Oh ya betul katanya gitu, barulah kayak gitu. Kalau untuk track lain sih kayaknya belum, maksudnya yang lainnya yang misalnya apa kemana gitu kan. Tapi kan sekarang Harbourfront kan ada yang jalur oranye itu loh. Iya. Yang panjang banget Benar. muternya itu Iya, ya benar, kan. benar. Jalur oranye ya. Iya, jalur Marina oranye. Bay Sands Iya, itu ya. Marina Aku Bay. belum pernah coba itu karena terlalu tracknya jauh banget kayak gitu kan. Iya, Muter iya. kan kayak gitu. Terus kalau kita, ya itu pinter-pinter kan. Kadang-kadang kan kita udah pikir benar jalurnya, cuma ternyata jalurnya muter jauh. Iya benar. Gitu emang kayak gitu. gitu. Tapi memang seru ya kalau misalnya baru-baru belajar gitu ya. Iya. Kan? Kayak gitu. Terus ke Malaysia pertama kali sama suami? Ke Malaysia ya sama suami. Oke. Pertama kali itu enggak ke Melaka awalnya. Oh, ke Melaka. Ke Melaka tuh nganterin tanteku berobat. Oh Kayak iya. gitu. Tanteku berobat akhirnya aku bawa suami kayak gitu. Yuk ke KL. Nah, belajar sendiri tuh naik busnya kayak gitu. Ternyata ada yang langsung ya 5 jam ya 5 jam. Akhirnya sampailah ke KL. Itu bayangin pernah mati lampu di Batam tuh. Terus bilang, udahlah kita ke Melaka aja, bayangin loh, saking tiket masih murah ya kan. Mati lampu tuh, gara-gara mati lampu packing, terus ke Melaka. Kita kan dulu kayak gini, lagi duduk-duduk kayak gini. Ngopi nih, pengen ngopi loh, di mana? Singapura. Langsung berangkat kan. Bener. Aku kayak gitu. Seorang kaya. Mati lampu tuh. Ayo lah, sudahlah kita ke Melaka. Ya udah ke Melaka tuh ngapain paling? Aku tuh paling suka Melaka. Karena tuh tenang ya, apalagi duduk-duduk yang di pinggir yang di apa sungai itu ya, Kris Kras itu sama sungai yang di Hard Rock itu, sambil beli itu apa semangka itu satu biji aja kan udah seneng. Malamnya Joker Street, Joker Street, makan gitu, aduh, seneng banget gitu. Terus rencananya ngapain Bu sekarang? Rencana jangka pendeknya, jangka panjangnya? Jangka panjang, tetep sih masih gini aja sih. Kayak gini aja ya. Karena seru ya, maksudnya tuh enak gitu, maksudnya tuh jadi refreshing kita ya. Kalau aku Sekarang tuh sih sebenarnya nggak penting duitnya ya, maksudnya tuh yang penting kita happy nih jalan. gitu. Kayak Yang gitu. penting gini lah, Dapet maksudnya dikit, nggak apa-apa lah, gua nggak kaya-kaya amat gitu Iya, ya. bener. Yang penting semuanya tercukupin. tercukupin. Tercukupin kayak gitu aja. Yang penting udah punya ini udah bersyukur kayak gitu ya kan. Kalau aku jujur ya, traveling itu kayak mood booster. Jadi kalau gue nih udah males-malesan di kantor, tapi kalau gue ada rencana trip gitu, nih gue akan kerjanya akan cepet nih, karena kan gue punya plan nih. Bulan segini gue mau jalan ke sini, berarti kerjaan harus diberesin, gini. Tapi kalau gue nggak ada itu tuh kayak yang udah males gitu. Sama sih aku tuh gitu, misalnya ada keinginan nih beli apa gitu. Oh iya aku harus giat nih cari duit. Nah, kamu ya, dari kamu lah yang bisa menghasilkan kita. Iya, betul. Kayak gitu sih aku tuh. Terus apalagi kayak COVID kemarin kan, aku udah kayak pada tulang gitu kan. Nggak bisa kemana-mana ya kan. Itu Rasanya udah gitu kalau kan. gue udah kayak orang gila gue. Maksudnya mungkin orang ngelihatnya, maksudnya ngelihatnya kayaknya gini ya. Danan baik-baik aja ya, penghasilan nggak terimbas. Iya, tapi kebutuhan otak gue, kebutuhan psikologis gue nggak terpenuhi. Jadi kayak gue yang, ya Allah, kapan lah gue bisa jalan lagi? Gitu. Percakapannya udah panjang sekali nih. Terima kasih untuk. Kalau mau ngulas ini nggak habis-habis. Nggak habis hari malam ya. Pada pentingnya gitulah. Kalau Singapura sekarang makin susah, makin mahal. Betul sekali. Dan jangan macem-macem nih kalau. Iya, pokoknya pastikan dokumen Anda benar, Benar. terverifikasi sama. Ya mendingan. Sama ini jangan lupa penampilan ya, mendukung. Oh iya ya. Iyalah. Jangan pula nanti penampilan kayak gimana dikira TKW. Emang TKW gimana Bu? Gak usah ngomong gitu loh. Iya kan, ini siapa tahu ya kan, pokoknya penampilan lah. Iya. Pokoknya rapi. Pada intinya gini, kalau lo mau dihargai orang, menghargailah diri sendiri dengan berpenampilan yang Tapi baik dan sama aja, benar. kalau misalnya apes doang, lu pakai tas branded kayak mau apa, pakai rambut lu pirang juga tetep juga kalau lagi apes serupnya pulang. Iya sih, benar sih. Intinya satu, banyak-banyak berdoa. Ya, berzikir dulu ya di dalam kapal Gitu. Semoga nggak ketemu anti-anti yang judes ya. Yang kepo-kepo. Pokoknya Gitu. tidak mencari kesalahan. Lahan. Ya. Walaupun kalian orang kaya, pokoknya Ya. penampilan oke, punya
jabatan, Iya. kita lagi apes, Iya, ya apes, betul. ya. Kayak gitu aja sih. Oke, terima Jangan kasih. lupa bawa uang jajan. Oh iya. Uang, Uang- loh, maksudnya. Uang kalau- tunjuk. Kalau Enggak lah, enggak. uang- tunjuk. Kalau zaman dulu kan gini, gue sering Oh, banget dapat berapa? enggak pertanyaan kan temen gue. Nan kalau mau ke Singapura harus ada uang tunjuk. Hah? Uang tunjuk? Iya, Nan. Gitu ya, aku juga nggak tahu dulunya uang tunjuk itu gimana. Katanya gitu. ya menunjukkan uangnya. Lo punya duit buat jalan-jalan Memang di sih, sana. waktu kemarin aku juga ditanya bawa duit berapa. Iya, Sekarang kan nggak perlu dibawa. ATM. ATM. Tapi jangan berbohong loh, kalau di sana itu semua ATM mereka ada. Ya iya makanya. Iya, Jadi dicek. tinggal ditunjukin aja lah. Iya, kadang kan orang ini, oh ada duitnya di ATM, nggak taunya nggak ada. Ya masa di itu nggak ada ATM sih? Maksudnya kan siapa tahu duitnya cuma sejuta, berapa kan minimal kan $500 dia. Oh gitu ya? Iya. Ya sejuta juga duit, kan cukup jalan-jalan sejuta. Nanti dicurigain loh. Kartu kredit kan bisa aja. Gitu. Ya udahlah, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.